Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fionanda Fahri Ramadan dari kelas 1PA04 dengan NPM 105222813. Hari ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari V-Kelas Psikologi Pendidikan. Yang pertama, jelaskan tentang teori belajar sosial kognitif teori menurut Albert Bandura dan berikan contohnya. Jadi, teori sosial kognitif dibangun pertama kali oleh Albert Bandura sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung meniru apa yang dilihat melalui media. Contohnya, ketika anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Misalnya ayah dan ibunya yang rajin membersihkan rumah dan menolong orang lain sehingga anaknya belajar melalui proses pengamatan akan meniru perilaku ini. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan teori belajar menurut Kohler pada contoh kasus hewan simpanse. Dalam buku yang diterbitkan oleh Kohler yang berjudul The Mentality of Apes yang memuat tentang eksperimentasinya, salah satunya mengenai simpanse. Jadi dalam eksperimennya, Kohler mengamati bagaimana simpanse menyelesaikan masalah. Pertama, seekor simpanse harus menemukan solusi untuk meraih seiris pisang yang diletakkan di sisi luar kandang. Dalam studinya ada problem tongkat, dan seekor simpanse harus menggunakan tongkat panjang untuk mencapai seiris pisang. Dalam banyak kasus, hal itu perlu untuk menggabungkan beberapa tongkat secara bersama-sama, sehingga bisa mencapai pisang. Yang kedua ada problem kotak. Dalam hal ini, simpanse harus memindahkan kotak itu di bawah pisang atau menumpuk satu kotak di atas yang lain untuk mencapai pisang. Akan tetapi, dalam eksperimen tersebut, simpanse-simpanse itu sebelumnya selalu gagal dalam mengambil makanan. Karena jauh dari jangkauan mereka, sebelumnya mereka menggunakan tongkat tapi terlalu pendek. Akhirnya mereka menyambungkan dua tongkat supaya sampai untuk mengambil makanan. Akan tetapi, dari kegagalan-kegagalan itu, mereka mampu mendapatkan makanan tersebut. Disinilah akhirnya muncul teori insight, yang bermula dari trial and error. Inti dalam eksperimen ini menurut Kohler, bahwa simpanse tidak kurang dari manusia, yaitu mampu memecahkan masalah sekaligus dengan proses integrasi atau pemahaman. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah jelaskan teori belajar menurut Pavlov pada contoh kasus hewan anjing dengan bel. Classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku atau respons. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli-ahli lain nampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Pavlov melakukan eksperimen dengan menggunakan binatang anjing karena ia menganggap binatang ini memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakiki manusia berbeda dengan binatang. Kesimpulan yang didapat dari percobaan yang ia lakukan adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsangan-rangsangan tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsangan berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapat latihan. Dari eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov terhadap seekor anjing juga menghasilkan hukum-hukum belajar. Di antaranya yang pertama adalah Law of Respondent Conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua ada Law of Respondent Extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Demikian, maka menurut teori conditioning belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi. Pertanyaan terakhir adalah jelaskan dan beri contoh teori belajar menurut Skinner tentang reward and punishment.
Jadi, teori reward and punishment disebut juga operant conditioning, adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward, hadiah, dan punishment hukuman sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh Skinner dan sering juga disebut teori Skinner. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dengan metode ini, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi. Contoh dari metode ini yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, contoh dari reward, seorang guru yang memberi reward atau pujian kepada muridnya yang rajin dalam belajar dan mendapat nilai yang bagus. Yang kedua, contoh punishment, seorang guru yang memberi hukuman atau sanksi kepada siswa karena seorang siswa itu sering terlambat dalam mengikuti pembelajaran. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.